pagi Mbak Melia. Pagi Bu. Ya ampun, ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, di sini kita pertemuan yang kedua ya. Iya sekali Bu. Mbak Melia menghubungi saya, benar-benar menghubungi saya. Saya juga kaget sempat tanya, wah Mbak Melia ini ada apa kok menghubungi saya ini? Berarti ada kelanjutan konseling seperti itu ya. Iya benar sekali. Apakah Mbak Melia ini masih sibuk gitu? Kesibukannya lagi apa? Enggak sih Bu, untuk saat ini ya masih sama seperti kemarin kuliah online. Tapi kalau untuk kesibukannya palingan juga itu apa? Tugas praktek gitu. Tapi udah lancar atau ada hambatan-hambatan gitu? Alhamdulillah lancar, soalnya teman-teman juga bisa diajak kompromi. Oke, nah kalau gitu oke. Jadi gimana ini perkembangannya Mbak Melia selama sudah melakukan konseling yang pertama dengan saya, terus keinginannya Mbak Melia sudah tahu. Jadi di sini perkembangannya bagaimana? Apa yang ingin Mbak Melia sampaikan? Kalau untuk perkembangannya sih menurut saya belum terlalu bagus, belum terlalu sempurna gitu ya Bu. Tapi di sini saya sudah merasakan bagaimana ya, agak lebih maju daripada yang kemarin, karena di sini tuh justru yang saya pikirkan sekarang itu bukan ke apa ya, bukan ke dimana saya itu merasa bahwa ayah saya itu kurang perhatian sama saya, bukan ke situ Bu. Tapi justru sekarang itu yang menjadi pikiran saya itu, saya itu semakin kasihan sama ayah saya, karena di sisi lain itu saya merasa bahwa ayah saya itu sebenarnya perasaannya itu sama seperti saya, dimana ayah saya itu ingin memulai juga tidak bisa. Sebenarnya ayah saya juga ingin dia itu seperti orang lain yang akrab sama anaknya. Kalau pikiran saya itu seperti itu Bu sekarang, lebih ke situ. Iya baik. Emang ya Mbak Melia ini prosesnya juga masih panjang seperti itu, tidak bisa langsung instan dekat dengan orang tua. Tapi di sini pemikirannya Mbak Melia juga udah mengarah yang lebih baik gitu ya, udah berpikir yang rasional seperti itulah, udah benar-benar memahami seperti itu. Tapi kasihnya ini atau sedih sama ayahnya ini seperti apa gitu perasaannya? Ya kayak gimana ya Bu, kalau saya itu mikirnya itu gini loh, gimana ya, nanti tuh saya itu sama ayah saya itu bakal jadi orang yang paling menyesal, karena bukan dalam hidup ya, semasa kami hidup itu kayak ya begini Bu. Gimana ya Bu aku jelasinnya, kayak aku tuh kepikiran nanti tuh kalau aku tuh bakalan jadi orang yang paling menyesal, karena sekarang kan orang tua aku kan masih ada ya. Nanti kalau seandainya nanti kalau mereka sudah tua kan, aku kalau nggak deket sama mereka kan aku kan yang nyesel. Aku sudah nggak pernah merasakan bagaimana sih rasanya deket sama orang tua. Nanti kalau tiba-tiba orang tua nggak ada kan kayak gimana gitu, seperti itu Bu. Jadi saya tuh sebenarnya tuh seperti itu, takut. Saya memahami apa yang Mbak Melia rasakan ini seperti ini. Memang ya benar juga, ada benarnya juga. Memang kita memerlukan kasih sayang juga, kita juga memberikan kasih sayang kepada mereka seperti itu ya. Di sini kemarin di konseling yang pertama itu kan Mbak Melia ingin mencoba berbicara dengan ayahnya. Bagaimana? Apakah sudah melakukan berbicara dengan responnya bagaimana? Kalau untuk berbicara yang bagaimana belum sih Bu. Tapi kalau saya mungkin menyapa itu seperti ini. Saya contohkan ya Bu ya. Boleh. Kayak saya itu, kayak ayah saya kan setiap cucian kan saya yang cuci. Ada baju kotor itu di tempat baju kotor itu aku tanya sama ayahku, ya ini masih dipakai tak? Aku cuma berani seperti itu Bu, belum berani kan kalau disuruh teman-temanku kan suruh tanya gini loh, ceritain kamu di kuliah di kampus itu ngapain aja, kan kata teman-temanku kan disuruh gitu. Tapi kan aku belum berani. Ya udah aku baru berani mulai itu kayak ya ini masih dipakai lah bajunya. Terus aku tanya apa
lagi ya aku berangkat nanti jangan dipel ya kalau aku belum pulang. Berani seperti itu bu. Terus respon ayahnya bagaimana? Pas baju itu dia responnya udah nggak dipakai, itu kotor udah gitu bu. Ya udah aku langsung ya udah gitu, langsung cuci seperti itu. Oke, sebenarnya juga ada perkembangan ya Mbak Melia udah berani. Terus apalagi tadi ada masukan-masukan dari temannya juga yang Benar sekali. suruh oh kayak gini loh seperti ini ya. Mungkin itu bisa dicoba seperti itu ke depannya lagi kan butuh proses lagi seperti itu kan. Terus tadi Mbak Melia tadi bilang bahwa sebenarnya ayahnya juga kepingin gitu dekat dengan Mbak Melia. Apakah Mbak Melia itu tahu gitu apakah ayahnya memang baru keinginan seperti itu dari siapa gitu? Ya saya nggak tahu sih sebenarnya gimana bu. Tapi yang saya pikirkan, saya itu menjadi gimana ya bu, saya itu memposisikan diri sebagai ayah saya gitu loh bu. Saya aja pengen kan seperti itu sama ayahku, berarti ayahku sebenarnya juga pengen, cuma kita itu sama-sama nggak bisa bagaimana cara memulainya gitu loh bu. Wah berarti ini saya juga terkejut nih ya Mbak Melia sudah bisa menyesuaikan maksudnya sampai memposisikan dirinya Mbak Melia kepada ayah Mbak Melia. Ini berarti benar-benar ada perubahan seperti itu ya. Memang Mbak Melia sudah berusaha untuk bagaimana merasakan apa yang dirasakan sama ayahnya Mbak Melia gitu ya seperti itu. Terus ini apa yang Mbak Melia inginkan lagi nih setelah sudah berbuat seperti ini? Apakah ada keinginan yang ditambah atau keinginan yang di apa namanya kan keinginan kemarin yang di konsul yang pertama kan sudah terlaksana walaupun tidak sepenuhnya seperti itu. Apakah di konseling ini adakah tambahan harapan-harapan Mbak Melia atau memang ingin hanya memfokuskan ini dulu sampai benar-benar bisa seperti itu? Bagaimana harapannya? Kalau saya sih sebenarnya itu, saya itu sebenarnya itu pengen ada orang ketiga gitu loh bu. Nah itu kayak ibu tahu mediasi, Ya. di situ ada saya, ayah saya sama orang lain. Nah itu berpikiran seperti itu, ada orang lain yang bisa bagaimana ya membawa kami berdua itu kayak gimana ya bu, seperti mediasi seperti itu loh bu. Aku Jadi sama-sama mengungkapkan Uh, apa yang ya, ingin kalau- diungkapkan di tempat yang sama seperti iya itu. kalau keinginan saya itu seperti itu. Berarti kalau mediasi itu tidak itu ya kan berarti Mbak Melia itu harus memiliki keberanian juga kan untuk mengungkapkannya seperti itu. Apakah jika Mbak Melia sadar ini dengan benar-benar seperti ini, apakah Mbak Melia tidak bisa mengungkapkan seperti itu? Tidak bisa. Apakah Mbak Melia yakin dengan meditasi atau apa tadi? Mediasi itu apakah benar-benar itu bisa membuat Mbak Melia bisa merasakan atau bisa menghilangkan ketakutan itu dan berusaha untuk mengungkapkan? Kalau yang saya pikirin kan gini bu, kalau ada orang lain dalam gimana ya, kan di situ kan orang tengah-tengah itu tadi itu kan bisa mengarahkan kami kan bu, bisa membawa kami bagaimana sih sebenarnya, apa sih yang ingin kalian sampaikan. Kalau pikiran saya itu seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Ya, jadi ada yang mengarahkan. Kalau aku sendiri yang harus ngomong sama ayahku tuh nggak bisa, harus ada orang lain supaya aku tuh bisa, orang lain lah yang tanya sebenarnya gimana sih perasaanmu, pokoknya seperti itu bu, nanti aku baru bisa ngomong. Kalau gini, kalau misalnya nih ya, memang Mbak Melia menginginkan untuk mediasi seperti itu. Apakah dari ayahnya Mbak Melia itu juga bersedia untuk mengikuti mediasi itu dengan Mbak Melia? Apakah Mbak Melia sudah membicarakannya dengan ayahnya gitu? Kurang tahu juga sih, tapi itu salah satu keinginan saya sih, keinginan mungkin itu
menjadi jalan kalau menurut saya. Soalnya kalau saya harus memulai langsung berdua itu ngomong serius tuh nggak bisa. Soalnya setiap saya mau ngomong sama ayah saya yang serius tuh saya mesti nangis. Soalnya saya pernah. Nangisnya ini bagaimana, ini apa yang diutarakan, apa yang diomongkan gini, pada saat itu tuh momennya itu seperti apa? Ya kan dulu kan saya kan pernah ngomong sama ayah saya ya pas ada masalah lah intinya itu. Terus saya itu minta kan karena saya kuliah kan, saya minta saya udah berhenti kuliah aja, kan mau kerja aja. Soalnya kan kasihan orang tua juga sih bu. Terus ayahku tuh bilang nggak usah. Ya us bu, aku pas cerita itu aku langsung nangis, aku minta maaf, aku nangis. Ayah itu bilangnya bagaimana tidak usah, itu bagaimana kok membuat kamu sampai nangis, sampai itu? Tidak usah, soalnya ayah masih mampu gitu loh bu, katanya suruh kuliah aja. Yang membuat aku nangis itu sebenarnya bukan dari jawabannya sih, tapi ketika saya ngomong sama ayahku tuh emang seperti itu. Nggak tahu bu, nggak berani aja nangis. Refleks. Baik. Berarti Mbak Melia ini juga udah pernah berbicara yang sampai nangis seperti itu ya? Makanya bu, nggak bisa kalau bicara berdua itu nggak bisa. Bagaimana kalau misalnya itu diulang kembali seperti itu, Mbak Melia berbicara lagi lebih intens gitu sama ayahnya, jika Mbak Melia menangis, bagaimana jika Mbak Melia mencoba untuk ya karena kita bisa berbicara intens seperti itu, bisa berbicara lebih apalagi itu tadi masalahnya juga tentang perkuliahan seperti itu, bagaimana juga kedepannya bisa diganti dengan permasalahan misalnya tentang diri sendiri, seperti bercerita kepada orang tua, seperti itu bisa dicoba dulu. Apakah mungkin Mbak Melia juga kan Mbak Melia tadi menyarankan untuk mediasi seperti itu kan ya, mungkin itu juga menjadi salah satu hal yang bisa digunakan seperti itu. Tapi kan kita juga tidak tahu ayahnya Mbak Melia itu juga bersedia apa enggak, karena kan itu sama-sama harus bersedia seperti itu kan untuk menemukan titiknya seperti itu. Tetapi di sini Mbak Melia juga bisa menggunakan cara tadi yang Mbak Melia sudah lakukan dulunya kan, udah bisa berbicara terus walaupun menangis karena ketakutan itu juga bisa diulangi lagi seperti itu kalau Mbak Melia ingin. Bagaimana pendapatnya Mbak Melia? Gimana ya bu, cara mulainya itu loh bu, saya tahu sebenarnya saya harus gimana itu saya tahu bu, tapi saya tuh nggak tahu gimana harus memulainya, ngomongnya gimana gitu loh. Sebenarnya saya tahu saya harus gimana. Memang susah ya Mbak Melia cara ngomongnya itu seperti apa, tapi Mbak Melia juga sudah melewati itu loh, sudah, maksudnya Mbak Melia juga sudah pernah berbicara, lebih kan sudah mulai. Apakah yang memulai itu ayahnya duluan? Bukan saya. Iya kan, berarti kan sebenarnya Mbak Melia juga bisa, tapi kenapa kok tidak tahu caranya bagaimana seperti itu? Itu akan datang mungkin secara spontan seperti itu kan. Kita kan juga kita juga tidak tahu, tiba-tiba itu datang terus acara keinginan kita ingin menyampaikan apa seperti itu. Gimana Mbak Melia? Gimana ya bu, bingung sih ya, itu tadi bingung caranya gimana, cara memulainya bingung. Tapi saya coba lah bu, tapi nggak bisa langsung saya harus cerita keluar dari hal-hal yang mungkin saya hanya bisa dari hal-hal yang kecil. Tapi saya akan coba, tapi yang kecil, nggak bisa langsung jepret langsung yang wow gitu, nggak Iya, bisa. benar sih. Memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu ya, bertanya mengenai keadaan seperti itu, sudah makan, kesehatannya bagaimana. Kan itu hal-hal yang kecil kan Mbak Melia. Tapi saya nggak berani Bu. Ya katanya tadi mau memulai dari hal yang kecil, bagaimana ini?
kan hal-hal kecil kan seperti itu. Emangnya menurut pendapat Mbak Melia, hal-hal kecil yang ingin Mbak Melia katakan kepada ayahnya Mbak Melia itu hal-hal yang seperti apa? Ya cuma saya ya tanya-tanya gitu aja Bu, itu menurut saya hal kecil. Tapi Tanya itu, bagaimana? ya kayak tadi Bu, itu sudah memerlukan keberanian yang sangat dari diri saya untuk kayak tanya tadi Bu. Baiklah, memang sih, berarti tanya yang seperti yang saya contohkan tadi. Bukan Oh, tanya yang hanya seputar cucian tadi. Itu sudah memerlukan keberanian sih kalau menurut saya. ya, saya juga melihat ini keberanian yang Mbak juga sudah melihat keluarkan seperti itu. Tapi kan hal-hal kecil lagi yang lainnya juga ada banyak ya, seperti itu tadi yang saya contohkan, seperti apakah keadaannya bagaimana, sudah makan apa belum, itu kan perhatian-perhatian kecil yang sebenarnya itu dianggap remeh itu loh, dianggap enteng, menanyakan makan, kesehatannya bagaimana, sebenarnya kan itu juga penting. Ada ditanya seperti itu kan kita juga bagaimana kalau Mbak Mei ditanyain seperti itu, Mei apakah sudah makan gitu kan, Ya, kita senang, rasanya- Bu. iya kan, Iya, pasti kan senang. oh aku diperhatiin, kalau aku bilang belum siapa tahu nanti dibelikan, Iya. disuruh makan biar nggak sakit. Nah, berawal dari kecil kan bisa menjadi suatu hal yang berkesan seperti itu kan. Benar juga sih Bu. Tapi itu membutuhkan waktu. Ya memang tidak ada yang instan, apalagi ini juga sudah berjalan lama ya Mbak Melia, sudah dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai mengakibatkan Mbak Melia itu merasa ada rasa-rasa tidak enak seperti itu. Tapi Makanya datang ke sini kan. iya, tetapi di sini juga Mbak Melia juga sudah menyadari seperti itu, sudah tahu memang melakukannya itu susah ya Mbak Melia. Tapi tidak apa-apa jika susah, tetapi kalau dilakukan secara bertahap, Sedikit demi tahap, sedikit. iya, gitu tuh bakalan bisa seperti itu kan, daripada iya susah tapi gitu terus tidak melakukan apa-apa kan juga tidak ada pengaruhnya seperti itu, nggak ada perubahan. Oke lah, seperti itu ya Mbak Melia. Berarti ini Mbak Melia ini kedepannya juga berarti PR-nya ini bisa melakukan hal-hal yang kecil yang ingin disampaikan pada ayahnya seperti itu. Ya, saya mengerti. Dari konseling yang kedua ini, bagaimana perasaannya Mbak Melia? Apa yang Mbak Melia ingin katakan kepada saya? Bagaimana? Kalau perasaan saya sekarang sih jauh lebih baik dari kemarin ya Bu, karena saya sudah sudah melewati berbagai, bukan melewati sih, sudah mendapatkan berbagai hidayah lah intinya dari orang-orang terdekat saya. Apa membuat pikiran saya yang tadinya irasional itu menjadi rasional lah, intinya seperti itu. Saya yang dulunya berpikir bahwa saya harus menuntut ayah saya aja, tapi saya nggak memposisikan gimana perasaan ayah saya sendiri ke saya gitu kan. Sebenarnya kan ayah saya juga kasihan kan kalau seperti itu. Jadi saya jadi gimana ya Bu? Tidak perlu sedih Enggak. sebenarnya. Memang bagaimana lagi, karena ada, kalau saya lihat ini adanya kesalahpahaman ya, tidak mengerti, juga adanya kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk Mbak Melia dekat dengan orang tua seperti itu. Tapi kan Mbak Melia sudah mengenal orang tua Mbak Melia, sudah tahu Mbak Melia orang tuanya seperti apa. Mbak Melia juga sebagai anak juga memahami seperti itu. Mbak Melia juga ada keinginan, sebenarnya ayahnya juga memiliki keinginan, tapi kan tidak tahu ya Mbak Melia jika tidak dibicarakan sama-sama. Oke, saya juga senang ini Mbak Melia juga bisa datang ke sini meluangkan waktu. Saya juga tiba-tiba dikabarin, wah apakah ada perkembangan ini bisa datang kemari gitu. Ternyata memang benar-benar udah lebih baik Ya, seperti Bu, itu. alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah Terima kasih, datang ke Bu. sini. Terima kasih. Baiklah, kita akhiri ya Mbak Iya, Melia. Bu. Terima kasih.